Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Di segmen Battlein aja, aku bakal ngebattlein 2 buah produk. Dan kalau kalian udah ngikutin channelku, pastinya kalian tahu kemarin aku baru aja nge-review produk terbarunya Maybelline yang Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer yang seperti ini. Secara coveragenya ini cukup oke, udah gitu tahan lama juga. Pokoknya kalau kalian belum tonton, bisa cek linknya di atas ini, atau nanti bakal aku taruh di description box. Itu bakal aku battlein dengan concealer favorit aku saat ini, yaitu dari L'Oreal Infallible Full Wear More Than Concealer. Bentukannya yang kayak gini, ini tuh coveragenya juga oke banget, tahan lama. Pokoknya dua brand ini, yang Maybelline Superstay ataupun L'Oreal Infallible, ini adalah salah satu produk unggulan dari brand tersebut. Jadi aku penasaran banget kualitasnya kayak gimana. Kalau kalian penasaran mulai dari review sampai tes ketahanannya, pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching. Sedikit aku akan ngebahas tentang packagingnya. Kalau untuk yang L'Oreal Infallible sih dia datang langsung seperti ini, nggak ada box. Sedangkan untuk yang Maybelline Superstay ada boxnya. Di situ tertera mulai dari ingredient, sudah gitu nomor BPOM dan lain-lain. Kalau kalian pengen lihat detailnya, pokoknya langsung aja ya ke video aku yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari packaging dalam seperti ini ada perbedaan ya. Untuk yang Maybelline Superstay dia berbentuk tube, sedangkan yang L'Orealnya seperti itu, kayak bentuk-bentuk lip cream atau liquid lipstick. Dan kalau kalian lihat untuk secara aplikator, aku juga bakal bandingkan. Yang bagian L'Orealnya dia lebih kayak ada sisi miringnya gitu, mirip kayak aplikator lip cream, tapi dia lebih besar karena memang ukuran concealernya gede. Sedangkan di bagian Maybelline dia kayak pipih dan agak meruncing di bagian ujungnya. Kalau berdasarkan pengalaman aku sih dua-duanya sama-sama oke waktu diaplikasikan di wajah, aku nggak ada kesulitan. Cuman untuk yang L'Orealnya karena dia lebih besar, pastinya dia bisa memoles concealernya tuh lebih banyak dan lebih cepet gitu loh. Secara teksturnya aku bakal swatch di tangan aku. Yang pertama mulai dari yang Maybelline. Oh ya, ini aku shade-nya 18 yang light medium. Di situ dia teksturnya tuh lumayan kental menurut aku, tapi hasilnya nggak langsung matte gitu loh, agak sedikit glossy. Jadi kalau mau beneran ngeset kita harus tunggu sebentar baru di tap-tap menggunakan bedak. Sedangkan untuk yang si L'Oreal Infallible-nya, teksturnya waktu aku oleskan sih kerasa lebih kayak apa ya, buttery atau lebih creamy gitu. Jadi dia sedikit lebih cair dibandingkan yang Superstay-nya. Walaupun untuk ukuran concealer sih keduanya sama-sama cukup kental ya. Secara coveragenya kalau aku bandingin keduanya waktu di tangan sih cukup mengcover. Nanti kita akan lihat langsung aja waktu diaplikasikan di wajah kayak gimana perbandingannya. Oh ya, untuk netonya sendiri untuk yang L'Oreal itu dapatnya 10 ml dengan harganya 150.000. Dan untuk yang Maybelline Superstay netonya 7 ml, kemarin aku beli 169.000. Berarti harganya memang selisih sedikit ya, lebih mahal yang Maybelline, tapi isinya lebih banyak kan yang L'Orealnya. Sekarang aku mau mengaplikasikan untuk L'Oreal di sisi kanan dan Maybelline di sisi kiri wajah. Sekarang aku ambil L'Orealnya sekitar segitu. Langsung aku pakai untuk merapikan bawah alis aku dulu ya, karena aku nggak cukur alis, jadi aku hanya merapikan pakai concealer seperti ini. Secara coverage langsung kelihatan dia menutupi rambut alis aku yang aku rapikan, jadi nggak usah kayak berlayer-layer, sekali swipe langsung bisa mengcover. Kayak gini untuk hasilnya. Lanjut untuk yang Maybelline aku juga ambil secukupnya untuk merapikan bawah alisku juga. Kalau aku bandingkan sih ini coveragenya agak masih sedikit kelihatan untuk rambut alisnya, jadi aku agak perlu beberapa kali gitu untuk menutupi, tapi dia coveragenya juga oke. Seperti ini ya untuk hasilnya. Terus sekarang aku akan mengaplikasikan L'Oreal di sisi kanan wajahku, kayak di bawah mataku, terus beberapa imperfection yang ada di pipi, sekaligus bekas-bekas jerawat yang ada di dagu. Aplikatornya cukup gede ya, jadi ini seperti yang aku bilang tadi, lebih gampang dan cepat pengaplikasiannya. Aku ratakan menggunakan puff cushion. Untuk coveragenya, wow, kalian bisa lihat sendiri, langsung menutup area bawah mataku, nggak perlu pakai korektor aja udah bagus banget hasilnya di sini, udah tersamar banget. Hasilnya seperti ini perbandingan sisi kanan kiri wajahku, kelihatan banget ya kalau dark circle-nya tertutupi. Sekarang yang Maybelline aku juga pakai di sama imperfection wajah, bawah mata, bekas-bekas jerawat, dan lain-lain yang ada di sisi kiri wajahku. Terus aku akan ratakan juga menggunakan puff cushion. Waktu aku ratakan seperti ini, kelihatan ya kalau Maybelline-nya itu masih gampang diratakan, tapi lebih cepat yang L'Oreal-nya tadi, karena secara tekstur agak sedikit berbeda, L'Oreal sedikit cair.
Untuk bekas-bekas jerawatnya di bagian Maybelline menurut aku masih kurang. Aku aplikasikan sedikit lagi dan aku tap-tap tapi lebih pelan biar coveragenya lebih oke. Perbandingannya seperti ini untuk hasilnya. Sekarang aku mau set keduanya menggunakan bedak dari Maybelline yang Finishing Loose Powder. Aku tap-tap menggunakan puff ini dari Armando Caruso di area T-zone aku pastinya, karena di situ yang paling gampang berminyak. Sedangkan di area lain seperti biasa ya, aku swipe-swipe menggunakan brush aja. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, flawless banget ya untuk dua-duanya. Aku akan kasih lihat detailnya di area bawah mata aku. Memang untuk hasilnya setelah menggunakan bedak dia lebih bisa mengcover lagi. Perbandingannya kayak gini sisi kanan kirinya. Itu tadi untuk cara pengaplikasiannya di wajahku. Kalian udah lihat ya, tadi aku pakai separuh-separuh. Aku tadi juga udah sekalian review rasanya kayak gimana di wajahku. Sekarang aku mau simpulkan ya perbedaan dari keduanya. Untuk yang L'Orealnya ini secara coverage dia langsung full, bisa mengcover seluruh imperfection di wajah aku. Tadi kalian juga lihat ya, dia juga buildable, kayak misalnya gampang diratakan. Udah gitu kalau kalian masih kurang bisa ditambah dan tambah lagi. Tapi kalau di aku sendiri sih dengan noda-noda yang kayak bawah mata yang gelap sama bekas-bekas jerawat semuanya bisa langsung tercover. Sedangkan untuk yang Maybelline Superstay ini dia nggak bisa langsung yang full gitu loh. Jadi dia medium to full coverage. Untuk bisa mendapatkan hasil yang sama dengan L'Oreal dia perlu kayak 2 kali baru beneran bisa nutup seperti bekas-bekas jerawat aku. Untuk di area bawah mataku yang gelap keduanya bisa mengcover, bisa menyamarkan, kelihatan lebih bagus. Dan kalau aku lihat hasilnya di wajahku sama-sama flawless. Udah gitu matte-nya tuh bukan matte yang kering, agak sedikit glowy, jadi bisa dibilang demi matte ya. Cuman lama-lama dia akan ngeset matte. Setelahnya pas sudah di set menggunakan bedak, tadi aku pakai Maybelline yang Finishing Loose Powder, itu barulah kelihatan kalau hasilnya beneran matte. Persamaan keduanya sih walaupun keduanya sama-sama teksturnya kental, tapi waktu diratakan itu gampang-gampang aja, nggak cepet ngeset matte, jadi kalian nggak buru-buru juga waktu meratakan di wajah. Oh ya, waktu aku kembali oles di tangan, ternyata keduanya itu sama-sama oxidize, tapi menurut aku sih lebih mending yang Maybelline ya kelihatannya di situ. Walaupun selama ini aku pakai L'Oreal di wajah aku, misalnya di bawah mata gitu ya, aku nggak ngerasa sih dia menggelap yang jadi jelek gitu. Aku nggak tahu mungkin karena terselamatkan bedaknya atau foundationnya, tapi aku bisa simpulkan untuk keduanya walaupun sedikit oxidize itu nggak mengganggu sama sekali di riasan makeupnya. Wow, aku jadi penasaran nih karena mereka kualitasnya sama-sama bagus, nanti tes ketahanannya kayak gimana. Tadi aku selesai mengaplikasikan kedua concealernya sekitar jam 9 pagi. Pastinya aku akan tes mana yang lebih tahan di muka aku. Sampai ketemu di beberapa jam ke depan. Yaps, update yang pertama ini jam 1:07, pakai sekitar 4 jam, hasilnya masih oke ya, kalian bisa lihat blush on masih ada, terus coveragenya juga aku rasa masih bagus. Cuman di area T aku seperti biasa ini bagian L'Orealnya udah agak berkilau di lipatan hidungnya. Tapi coverage di bawah matanya mau L'Oreal ataupun Maybelline masih aman, nggak nge-crack juga. Hanya di hidung aku cukup berkilau. Perbandingannya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Keduanya sama-sama sih udah kayak mau berminyak, tapi belum parah-parah banget. Untuk area bekas-bekas jerawat, bagian Maybelline agak sedikit memudar, bagian L'Orealnya masih aman. Overall sebenarnya masih bagus ya. Sekarang ini udah lebih berkilau lagi muka aku, sekitar jam 5, jadi pakainya udah berapa ya, 8 jam. Seperti ini hasilnya bakal aku zoom aja. Untuk di sisi kanan di L'Orealnya, area bawah mata coveragenya masih oke loh, kalian bisa lihat nggak? Bekas-bekas jerawat juga masih cukup mengcover, tapi memang di sekitaran hidung ini cukup berminyak. Bagian Maybelline juga seperti itu. Coverage di bekas-bekas jerawat lebih kelihatan yang Maybelline-nya. Setelahnya aku tap-tap menggunakan tisu untuk memastikan seperti apa setelah minyak-minyaknya hilang. Keduanya sama-sama transfer di tisu, dan aku bakal kasih lihat hasilnya sebentar lagi. Kayak gini, bagian yang L'Oreal coverage masih oke pastinya setelah ditap-tap menggunakan tisu. Yang agak leleh sih menurut aku di ujung hidung aja. Di bawah mata aku sama-sama udah sedikit berkurang sepertinya covernya, cuman masih aman sih.
Dan untuk di bagian alisnya masih cukup mengcover juga, walaupun udah nggak se-mengcover tadi. Kalau aku pegang-pegang kayak gini sih, menurut aku yang bagian L'Oreal kayak lebih masih kelihatan berbedak gitu loh, daripada yang Maybelline-nya. Jadi kesimpulannya di sini sih menurut aku untuk keduanya sama-sama coveragenya oke, tapi kalau harus milih salah satu, aku akan lebih milih yang L'Oreal Infallible Mordant Concealer karena dia dapatnya lebih banyak, coveragenya juga lebih nampol. Walaupun sih sebenarnya keduanya sama-sama tahan lama ya. Oke, itu tadi untuk review sampai tes ketahanannya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya kalau kalian lagi bingung cari concealer yang bagus dan tahan lama, kalian bisa pilih dari salah satunya sesuai dengan preferensi kebutuhan kalian masing-masing. Oh ya, kalau kalian misalnya udah pernah pakai produknya, seperti biasa aku selalu bilang ya, komen-komen di bawah biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Kalian masuk tim apa? Tim Maybelline atau L'Oreal? Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa like. Udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!